Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita. Kita mau angkat pujian, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka ibadah kita. Adik-adik semua ikut kakak berdoa. Kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
buat kasih setiamu buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Kami boleh ada semua berkat kemurahan Tuhan. semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mau beribadah, memuji, memuliakan nama nama Tuhan. Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan campur Tuhan tangan Tuhan mengurapi setiap kakak-kakak yang mau melayani Tuhan. mau melayani Tuhan. Bahkan kami anak sekolah minggu yang ada diberkati Tuhan lewat ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami. Kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini memuji memuliakan nama Tuhan, semua karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak yakin adik-adik semua pasti sehat kuat semua di rumah. Amin. Oleh sebab itu harus semangat memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbitnya matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbitnya matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kayak yakin kita semua masih semangat puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan menganggap pujian kembali. Lebih semangat lagi. Haleluya, puji Tuhan. Oh, sukacitaku, para pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, para pam kutemukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, para pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, para pam kutemukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita semua mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Kakak yakin semuanya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Saat ini kita akan angkat pujian penyembahan kita. Kita akan naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Nanti kakak Dion berdoa buat firman Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah, mari ikuti Karyo berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Kau memberkati memberkati kakak kami yang akan memberkati kami dengan firman-Mu. dengan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kita semua, adik-adik juga yang ada di rumah, kalau kita bisa beribadah saat ini, semua kemurahan Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan, kakak yakin semuanya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini sebelum kakak menceritakan kebenaran firman Tuhan, pasti adik-adik belum kenal dengan kakak ya? Oke. Perkenalkan, nama kakak Otniel. Bisa dipanggil kakak Niel atau Otniel juga bisa. Dan kakak baru di sini, puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, tidak berlambatan waktu. Kakak yakin dan percaya adik-adik di sana sedang duduk manis mendengarkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita sama-sama menyiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Puji nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, adik akan baca di rumah masing-masing dan kakak akan membacakannya lewat di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita mulai 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat yang ketiga, untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah membawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Puji nama Tuhan. Ada sedikit cerita yang akan kakak bawakan kepada adik-adik semua, biar kita mendengarkan dengan baik, agar kita memahami kebenaran firman Tuhan. Sebentar, puji nama Tuhan. Pada suatu hari ada seorang gembala domba yang sangat baik. Dia memiliki domba-domba kecil yang sangat-sangat ia sayangi. Setiap harinya dia merawat domba-dombanya dengan sangat-sangat luar biasa baik. Dia menjaga domba-dombanya, bahkan pada suatu hari ketika pagi hari, dia selalu tidak lupa untuk membawa domba-domba kecilnya ke sebuah danau. Di sana dia memberikan minum kepada domba-dombanya. Bahkan dia tidak lupa
untuk memberikan domba-dombanya makan setiap harinya. Dan pada akhirnya domba-dombanya bertumbuh menjadi domba-domba yang sangat luar biasa. Besar, gemuk, bahkan domba-domba yang berkualitas. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu, domba-domba kecil ini merasa sangat nyaman. Mereka sangat mengenali gembalanya. Bahkan domba-domba ini tidak ingin dipanggil oleh gembala yang lain, kecuali gembala yang telah merawat mereka. Puji nama Tuhan. Dan pada akhirnya domba-domba ini menjadi domba-domba yang sangat-sangat baik terhadap gembalanya, dan gembalanya pun sangat-sangat baik kepada domba-dombanya. Ini cerita singkat yang bisa membuka kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kakak rindu kita memusatkan firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ternyata gembala ini, seperti cerita yang pertama tadi, bahwa gembala ini sangat baik, sehingga karena kebaikannya, gembala ini mempunyai domba-domba yang bisa mengenali suaranya. Ini sangat luar biasa, bukan adik-adik? Karena domba bisa mengenali suara gembalanya. Puji nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata lewat kebenaran firman Tuhan yang datang pada hari ini kepada kakak dan adik-adik semua, bahwa gembala di sini ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan domba-domba ditujukan kepada kita-kita semua orang percaya, terutama adik-adik di rumah khususnya. Dan puji nama Tuhan, pasti ada yang berkata, kenapa kak, kok domba-domba, kenapa enggak harimau, panda, atau mungkin kenapa enggak kenzo? Puji nama Tuhan, ternyata ada hal yang sangat luar biasa kenapa Tuhan memiliki atau memilih domba sebagai perumpamaan sebagai orang percaya. Apa aja itu? Adik-adik mau tahu semua? Oke, kakak kasih tahu. Yang pertama, mengapa domba? Karena domba itu memiliki sifat mengenal suara gembalanya, seperti yang dikatakan kebenaran firman Tuhan tadi. Seperti layaknya kita, adik-adik semua harus tahu bagaimana mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya lewat kedua orang tua kita yang terus menasihati kita. Itu yang pertama, dia mengenal suara gembalanya. Dan yang kedua, domba ini ternyata memiliki sifat lemah lembut. Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah tidak ada yang suka ngomong kasar di rumah, amin. Pasti suka ngomong yang berbau kasih. Tidak boleh suka marah-marah orang tua, apalagi mengucapkan kata-kata kasar. Tidak boleh, Tuhan marah. Itu sifat yang kedua dari domba. Dan yang ketiga, kenapa domba? Yang ketiga adalah domba bergantung penuh kepada gembalanya. Sudah pasti kita tidak bisa hidup sendirian. Karena yang pertama, kita mempunyai kedua orang tua kita. Adik-adik semua pasti punya orang tua, bukan? Dan yang terlebih penting, kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Dan oleh sebab itu, kenapa domba tadi? Karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan adik-adik semua, biar tetap selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kenapa? Karena daya ingat domba sangat baik. Seperti halnya mengapa diperumpamakan kepada kita, khususnya adik-adik semua yang ada di rumah. Karena domba memiliki daya ingat yang baik. Seperti halnya adik-adik semua harus memiliki daya ingat yang baik. Kenapa? Karena harus tahu waktunya belajar kapan, waktunya beribadah kapan.
Kalau waktunya beribadah tidak boleh main. Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua duduk manis di rumah ya. Dan yang ke 5, binatang domba ini memiliki penglihatan yang tajam. Penglihatan yang tajam berarti dia bisa melihat secara jelas atau jauh. Begitu juga adik-adik semua. Kita harus bisa melihat yang mana baik dan yang mana buruk. Amin. Jangan mau terkecoh. Kita harus bisa melihat yang mana baik dan mana yang buruk. Puji nama Tuhan. Dan yang juga penting, yang menjadi mengapa perumpamaan ini diibaratkan oleh binatang domba. Ternyata domba adalah binatang yang mandiri ketika sakit. Kalau sakit kita tidak boleh cengeng. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus setia berdoa kepada Tuhan. Karena lewat perumpamaan ini Tuhan juga mengingatkan kita bahwa domba saja tidak cengeng karena dia mandiri, binatang yang belajar untuk berusaha sendiri. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang menurut kakak ini sangat penting, mengapa perumpamaan ini kita orang percaya, terutama adik-adik yang manis di rumah, diibaratkan sebagai domba-domba. Karena pada waktu itu domba adalah harta yang paling penting bagi bangsa Yahudi. Sudah pasti ketika itu menjadi harta yang paling penting, pasti akan sangat-sangat disayangi. Seperti adik-adik semua di rumah, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik semua di rumah selain harta yang paling penting bagi kedua orang tua, tetapi juga harta yang paling penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita semua adik-adik yang ada di sana, di rumah masing-masing, biarlah tetap memusatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus selaku gembala kita. Gembala yang terus setia menjaga, menyertai. Bahkan kakak yakin dan percaya bahwa gembala kita, Tuhan Yesus, memberikan kasih-Nya. Seperti yang dilakukan gembala yang pada cerita tadi yang sudah kakak bawakan, bahwa gembala itu sangat baik seperti Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, terutama adik-adik di rumah. Puji nama Tuhan. Dan biarlah hidup adik-adik, bahkan kakak kita semua mau selalu setia kepada Tuhan, datang memberikan diri kita untuk setia beribadah memuji nama Tuhan. Karena kakak yakin dan percaya bahwa perumpamaan ini adalah tentang binatang domba, tetapi kita akan berusaha menjadi lebih daripada binatang domba ini, karena kita adalah ciptaan yang mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin sekian kebenaran firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi adik-adik semua dan menjadi sebuah kekuatan yang meneguhkan iman adik-adik semua. Dan satu lagi, kita akan melihat ayat hafalan bagi adik-adik semua yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Puji nama Tuhan, kakak akan membacakannya kepada adik-adik semua. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Puji nama Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan. Biarlah adik-adik membaca terus kebenaran firman Tuhan yang sudah kakak bacakan dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan dan kita akan menutup
kebenaran firman Tuhan kita dengan puji-pujian. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah ikuti Gadion berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya setiap kami anak-anak sekolah minggu kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya semua kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.